Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Tentu sahabat masih ingat ya, ketika kemarin-kemarin pernah dibahas mengenai perjalanan Gus Romel ke Barat mencari kitab Nasab. Beliau kemudian setelah kembali pernah memberikan satu kisi-kisi yang mana di situ katanya ada penegasan, ada beberapa faktor atau data pendukung yang mengisbatkan nasab Ba'alawi, yaitu di dalam kitab Tarikh Madinatis Sun'a. Kemudian kisi-kisi itu diberantas habis, dibahas habis oleh banyak sekali kawan-kawan dari konten kreator kita, saudara-saudara kita, sahabat kita. Ternyata setelah dikaji, setelah dibaca, tidak ada di situ yang namanya Ubaidillah sebagai leluhur utamanya Ba'alawi. Nah, kemudian di sini tiba-tiba Gus Rumel yang tadinya berniat untuk menunjukkan sebuah kitab yang susah payah beliau cari dari barat itu, tiba-tiba mungkin ada ya faktor lain lah yang tiba-tiba menjadikan Gus Rumel itu masih menyimpannya, tidak mau menunjukkan ke publik. Dan ketika saya membaca postingan di dalam komunitas ini, komunitasnya Gus Rumel, ternyata ada hal yang harus dipenuhi juga oleh pihak lawan diskusinya ketika Gus Rumel hendak menampilkan kitab Nasab Sezaman dengan Ubaidillah. Apa itu? Yaitu ketika Kiai Haji Imaduddin dan KRT Fakih Warahadiningrat menyatakan bahwa Nakobah Internasional telah menyatakan tidak sah atau batal nasabnya Ba'alawi. Nah, ini Gus Rumel menuntut Nakobah mana yang membatalkan nasab Ba'alawi. Nakobah Internasional mana yang tidak mengisbat atau tidak mengakui nasabnya Ba'alawi. Karena Gus Rumel sebagai peneliti, beliau bersusah payah ke barat, ke Timur Tengah menemui nakobah-nakobah, ke Jordan, ke Mesir, ke ya banyak tempat lah ya di Timur Tengah. Beliau menemui 6 nakobah yang kesemuanya itu ternyata menyatakan nasab Ba'alawi itu sah. Nasab Ba'alawi itu tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perjalanannya ke barat itu tentu tidak hanya menemui nakobah-nakobah internasional, tetapi beliau juga membawa satu kitab yang di situ di dalamnya ada penjelasan mengenai bahwa Ubaidillah adalah putra dari Said Ahmad bin Isa. Sampai saat ini beliau belum menunjukkan kitab itu, sahabat, dan tentu publik dari pihak Kiai Haji Imaduddin dan yang lain semuanya pasti menunggu-nunggu. Karena ketika Gus Rumel sudah menunjukkan ke publik, ini sebetulnya ya urusan sudah selesai. Kemudian ketika memang betul-betul Gus Rumel menunjukkan satu kitab itu, kemudian kita semuanya juga melihat kitabnya, kemudian itu memang diakui dan sahih, yang menyatakan jelas Ubaidillah adalah putra daripada Said Ahmad bin Isa. Nah, ini kan sudah selesai sebetulnya. Tapi wallahu a'lam kenapa Gus Rumel kok sampai begitunya tidak menunjukkan ke publik sampai berlarut-larut sampai hari ini, bahkan ada persyaratan baru yang beliau minta. Ini sebetulnya menjadi pertanyaan tersendiri, sahabat. Karena saya pikir Gus Rumel nanti akan sesegera mungkin menunjukkan kepada kita kitab yang ia maksud. Karena kemarin itu kan beliau digojloki, istilahnya begitulah ya. Digojloki oleh Kiai Haji Imaduddin, di dalam tulisannya disebut Sun Gokong, kayak Sun Gokong ya, yang pergi ke barat mencari kitab suci. Kalau Gus Rumel mencari kitab nasab,
Kemudian kalau Sun Gokong itu menemukan kitab suci, Gus Rumel gagal menemukan kitab nasab. Nah ini kan ya gara-garanya Gus Rumel sampai hari ini tuh tidak kunjung menunjukkan kepada kita kitab yang ia maksudkan itu. Malah justru beliau hanya menampilkan satu kitab yang di situ hanya menjadi sebuah kisi-kisi, bukan menjadi inti dari apa yang dibicarakan di publik selama ini, yaitu tentang Ubaidillah. Padahal ketika beliau menunjukkan, oh ini ada kitabnya, betul ada kitabnya, kemudian ditunjukkan, nah ada, itu kan selesai sahabat ya. Tapi walau a'lam, Gus Rumel malah justru mencari-cari celah agar Kiai Haji Imaduddin itu juga menunjukkan nakobah mana yang ia maksud, internasional mana yang ia maksud, yang menyatakan nasabah alawi itu batal. Jadi di sini seolah-olah ada kesan Gus Rumel ini tidak mau gratisan. Dan ini nanti tentu akan menjadi udur-uduran gitu ya. Udur-uduran itu apa ya sahabat ya? Ya udur-uduran itu ya saling lempar gitu. Saling lempar tanpa adanya kejelasan. Nah ini nanti sampai kapanpun ya kalau misalkan Kiai Haji Imaduddin tidak mau menunjukkan nakobah mana yang membatalkan nasabah alawi, nah itu ya Gus Rumel tidak menunjukkan. Ini kan menjadi kerepotan tersendiri juga. Padahal kitab yang Gus Rumel temukan, kitab yang beliau susah payahi sampai ke negeri jiran, istilahnya begitu, nah itu kan sudah ditunggu-tunggu. Dan ketika kita berbicara keilmiahan, ya jelas ini sangat ditunggu keilmiahannya, bukan malah memojokkan atau memberi persyaratan baru kepada Kiai Haji Imaduddin. Saya kira ini ya tidak ada hubungannya juga. Tapi ada baiknya juga sih memang ketika Kiai Haji Imaduddin itu menunjukkan nakobah internasional mana yang menunjukkan bahwa nasabah alawi itu batal atau tidak diakui. Nah, ya wallahu alam. Ini sepertinya ada satu permainan, ada satu strategi dari Gus Rumel Abbas yang hingga saat ini sudah berapa hari ini sahabat ya. Hingga saat ini beliau itu belum mau menunjukkan kitab yang menjadi senjata utama, yaitu kitab sezaman yang menunjukkan bahwa Ubaidillah adalah putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa. Ya mungkin beliau ini masih mengatur strategi gitu ya kiranya. Tetapi kalau diterus-teruskan begini ya jangan disalahkan juga ketika Gus Rumel itu selalu menjadi bahan ya gujlukan seperti itu. Dan saya kira ya hal-hal seperti itu sih wajar sih ya. Saya kira Gus Rumel juga menyadari itu adalah sebuah gujlukan yang tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Karena kalau anak pesantren itu biasa ya gujluk-gujlukan. Dan ketika ada orang yang mencela, ya itu bukan dianggap sebagai kebencian, ya sebagai gasaan lah seperti itu. Sekian sahabat, semoga Gus Rumel segera menunjukkan kitab yang ia janjikan kepada kita, yaitu kitab sezaman yang menunjukkan di situ ada Ubaidillah putra daripada Said Ahmad bin Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.